Para eksekutif berdiri serempak. Suara tepuk tangan menggema di seluruh, menyambut dengan meriah kedatangan CEO baru. Gadis itu terpaku di tempat, sampai wajah yang begitu familiar muncul di tengah kerumunan. Barulah ia terkejut dan sadar. Suami yang baru saja ia nikahi secara kilat, yang ia kira hanya seorang satpam biasa, ternyata adalah CEO dari grup konglomerat senilai triliunan. Beberapa hari sebelumnya, gadis itu terus didesak oleh keluarganya untuk ikut kencan buta. Itu adalah kencan buta ke-99 sepanjang hidupnya. Dengan malas ia melangkah masuk restoran, lalu duduk di tempat yang ia pilih secara acak. "Kamu duduk di tempat yang salah." Suara pria dalam nada rendah terdengar. Gadis itu mendongak, langsung berhadapan dengan wajah pria tampan yang luar biasa. Dia tertegun. Kenapa calon pasangan kali ini tiba-tiba meningkat drastis dari segi penampilan? Ia langsung mengatur sikap, mulai memperkenalkan diri dengan sopan. Pria itu tidak membongkar kesalahpahaman tersebut. Sebaliknya, dia justru mendengarkan cerita gadis itu dengan penuh minat. Gadis itu dengan jujur mengatakan bahwa dia hanya ingin memenuhi keinginan ibunya untuk segera menikah dan punya anak. Melihat ekspresi tulus namun canggung dari gadis itu, hati pria itu tanpa sadar mulai tergerak. Setelah makan malam, mereka saling bertukar nomor kontak. Pria itu mengira pertemuan itu hanyalah sebuah kebetulan manis. Tak disangka, beberapa hari kemudian mereka bertemu kembali di pintu keluar bandara. Pria itu baru saja turun dari pesawat. Gadis itu sedang terburu-buru, tanpa sengaja menabraknya. Dokumen di tangan berserakan di lantai. Saat menunduk mengambil kertas, gadis itu mendongak dan kaget. "Itu kamu lagi?" Pria itu hanya tersenyum tipis, lalu berbalik dan pergi. Gadis itu merasa sedikit kecewa. Namun ia tak tahu bahwa badai yang lebih besar tengah menantinya. Malam itu, ia menerima kabar bahwa ibunya sakit keras. Ia segera bergegas menuju rumah sakit. Dan secara kebetulan, pria itu juga sedang berada di rumah sakit yang sama. Ini adalah pertemuan ketiga mereka. Gadis itu dengan wajah panik berlari masuk. Pria itu melihat penampilannya yang kacau dan putus asa. Perasaan simpati muncul di hatinya. Dokter memberitahukan kabar buruk bahwa penyakit sang ibu sudah parah. Kemungkinan besar tidak akan bertahan 2 bulan lagi. Dunia seakan runtuh bagi gadis itu. Kepalanya pusing, pandangan menggelap, dan saat tubuhnya ambruk, pria itu dengan cepat menangkapnya dalam pelukan.